Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Taman Impian Jaya Ancol adalah lokasi wisata pantai dan taman bermain populer Jabodetabek. Yang untuk ke lokasinya bisa menggunakan KRL komuter lain Jabodetabek dan busway Transjakarta. Turun di stasiun mana, naik busway apa, dan bagaimana cara ke pantai? Mari simak konten kali ini. Stasiun KRL komuter lain Jabodetabek terdekat dengan akses termudah untuk ke Taman Impian Jaya Ancol adalah Stasiun Jakarta Kota. Dan perjalanannya menggunakan busway Transjakarta sejauh 3,5 km selama 17 menit. Mulai dari turun KRL jalur B jurusan Bogor Kota di Stasiun Jakarta Kota dan jalan ke shelter busway Stasiun Kota sejauh 232 meter selama 4 menit. Naik busway koridor 12 jurusan Penjaringan Sunter Boulevard sejauh 2269 meter selama 6 menit. Melewati Jalan Lada, belok kiri ke Jalan Pantura atau Mangga 2 Raya, berhenti di shelter Pangeran Jayakarta dan shelter ITC Mangga 2. Belok kanan ke Jalan Gunung Sahari dan turun bis untuk transit di shelter Gunung Sahari Mangga 2. Lanjut naik busway koridor 5 jurusan Kampung Melayu Ancol sejauh 1 km selama 7 menit. Melewati Jalan Gunung Sahari, berhenti di shelter Pademangan, lurus ke Jalan Pantai Indah dan sampai di shelter Ancol pintu masuk busway. Naik KRL komuter lain Jabodetabek jalur B jurusan Bogor Kota. Turun KRL di stasiun Kota, berjalan di peron ke arah gedung utama stasiun. Masuk aula gedung utama stasiun, belok kiri menuju pintu keluar selatan. Keluar gerbang tapping stasiun, berjalan menuju shelter busway Transjakarta dengan keluar di pintu selatan. Ke arah Museum BI, belok kanan menuju terowongan bawah tanah. Berjalan lurus mengikuti arah trotoar atau area pedestrian lebar. Mentok sampai gedung kaca, belok kanan dan masuk ke pintunya. Turun tangga sampai ke terowongan bawah tanah. Berjalan lurus melewati deretan kios pedagang. Ke busway belok kiri tapi putari dulu bundaran air mancur ke kanan. Naik ke jalan menanjak yang berputar dan terbuka dan masih bisa melihat bundaran di bawah. Terus menanjak lurus masuk ke terowongan dan melewati shelter busway di sebelah kanan. Di ujung jalan belok ke kiri dan naik ke pintu masuk shelter busway Stasiun Kota. Dan sampai di shelter busway Stasiun Kota. Siapkan kartu uang elektronik alias kartu bank atau kartu Jaklingko. Masuk gerbang dengan tapping kartu terlebih dahulu, bayar tarif 3.500. Belok kanan menuju pintu naik busway yang tertulis Tanjung Priuk. Papan Tanjung Priuk belum diganti menjadi Sunter Kelapa Gading Boulevard. Tunggu busway koridor 12 jurusan Penjaringan Sunter Boulevard ke arah Sunter. Tunggu busway di pintu masuk agak lama karena sedang macet proyek MRT 2. Naik busway koridor 12 arah ke Sunter Boulevard. Berjalan di Jalan Lada, belok kiri ke Jalan Pantura atau Mangga 2 Raya, melewati Stasiun Kota, berhenti di shelter Pangeran Jayakarta. Lanjut di Jalan Pantura Mangga 2 Raya dan melewati overpass rel KRL jalur B, Pasar Pagi Mangga 2, Parkomas Mall Mangga 2, ITC Mangga 2, dan berhenti di shelter ITC Mangga 2. Lanjut di Jalan Pantura Mangga 2 dan melewati Harko Mangga 2, bersiap turun bis untuk transit setelah melewati Harko Mangga 2. Belok kanan ke Jalan Gunung Sahari, ada kuping, dan turun busway di shelter Gunung Sahari Mangga 2. Belok kanan menuju pintu B atau C sebelah kiri. Terus selanjutnya naik busway koridor 5 Kampung Melayu Ancol jurusan Ancol. Bisa cek jadwal kedatangan bus di monitor. Dan naik busway koridor 5 jurusan Kampung Melayu Ancol ke arah Ancol. Busway mulai berjalan di Jalan Gunung Sahari, berhenti di shelter Pademangan, kembali berjalan di Jalan Gunung Sahari, dan busway lurus di persimpangan Ancol Gunung Sahari Marta Dinata, dan masuk ke Jalan Pantai Indah kawasan Ancol, melewati Kali Ciliwung Timur, dan sampai serta turun busway di shelter Ancol. Kembali siapkan kartu uang elektronik atau kartu Jaklingko, dan tapping kartu di gerbang lalu keluar, saldo tidak akan terpotong. Dan sampai di gerbang masuk Taman Impian Jaya Ancol pintu busway. Dan ternyata untuk wisata ke Ancol harus daftar online dan beli tiket H-1, dan saya baru tahu pas sampai lokasi. Ya, kita coba saja dulu ya. Belok kanan dan naik ke tangga besi landai. Menuju lobi pintu masuk dan belok kiri ke area pembelian tiket. Setelah menyampaikan kondisi ketidaktahuan aturan daftar dan beli tiket H-1 dan menahan rasa lelah setelah perjalanan jauh, akhirnya kami diizinkan untuk beli tiket di tempat, tapi harus dengan cara transfer pakai aplikasi mobile internet banking metode scan barcode QRIS. Scan barcode dengan aplikasi dan otomatis muncul nominal tagihan Rp25.000 per orang, lalu klik bayar. Dan mesin secara otomatis akan mengeluarkan bukti bayar yang berlaku sebagai tiket masuk. Lalu petugas menempelkan barcode tiket ke gerbang masuk dan langsung bisa masuk melewati palang gerbang. Tampilan tiket masuk, untuk 2 orang total Rp50.000. Lanjut keluar lobi dan masuk ke jalur tangga besi menuju kawasan Ancol. Belok kanan dan turun tangga besi. Gimana? Dan sampai di halte utama bus kawasan Ancol. Bisa lihat peta kawasan dan sebaiknya difoto untuk petunjuk di jalan.
Tunggu bis kawasan di halte dekat tiang yang ditempel stiker hijau seperti ini. Untuk berkeliling kawasan Taman Impian Jaya Ancol, bisa menggunakan bus kawasan bernama Warawiri yang tidak berbayar alias gratis. Dan untuk konten kali ini, contoh dari pintu busway Transjakarta menuju ke wisata pantai gratis, yaitu Pantai Indah dan Pantai Lagun. Pertama, naik bus Warawiri jalur biru jurusan busway Samudra dari busway ke tujuan pertama Pantai Indah sejauh 1,1 km selama 4 menit. Melewati halte busway dekat Gerbang Barat, Hotel Discovery dan Dufan, lalu melewati Marina, Pantai Festival, dan sampai ke halte Pantai Indah. Naik bus Warawiri jalur biru jurusan busway atau Dufan ke Samudra gratis. Berjalan di Jalan Pantai Indah dan melewati Marina dan deretan kapal pesiar, belok kanan ke Jalan Pantai Indah, melewati Pantai Festival, Pantai Indah, berhenti dan turun bis di halte Pantai Indah. Lalu berjalan menuju kawasan Pantai Indah. Kita lihat fasilitas apa saja yang ada di dalamnya. Area Pantai Pasir Putih. Fasilitasnya yaitu Pantai Pasir Putih dan Tower Lifeguard, area berenang dangkal dan ombak kecil, tempat piknik di bawah tower, bocil nangis, sewa tiker misbar, sewa pelampung 20.000, sewa tiker area teduh bayar 25.000, warung jajanan, sewa alat mainan pasir, shower mandi atau bilas, toilet, masjid kecil, restoran, fast food dan minimarket, dan pemandangan pelabuhan Tanjung Priuk tipis-tipis. Area Pantai Pasir Putih di Pantai Indah ini tidak sebesar di Pantai Lagun. Selanjutnya area dermaga. Fasilitasnya antara lain dermaga dari beton, pemandangan di sebelah kiri dermaga, pemandangan di sebelah kanan dermaga, vending machine minuman dingin yang gak dingin-dingin amat, dan restoran payung-payung pohon kelapa. Kepet mau mendapatkan ubur-ubur. Nanya baik-baik malah dibentak bocil FF. Hidup itu ya? Iya. Hidup lu. Selanjutnya area pelabuhan kapal wisata. Fasilitasnya antara lain naik kapal wisata bayar Rp20.000 per orang, durasi kurang lebih 30 menit. Terpantau lalu lintas perahu wisata cukup padat, menuju tak terbatas dan melampauinya. Selanjutnya area Pantai Festival. Fasilitasnya antara lain panggung dan lapangan, area parkir yang bisa nonton orang-orang naik wahana histeria di dalam Dufan, stasiun gondola alias kereta gantung aka cable car, penampakan pintu masuk gondola. Naik gondola bayar Rp70.000 per orang. Wow. Penampakan gondola yang meluncur masuk dan keluar dari stasiun. Jalur gondola di atas air menuju ke stasiun di kejauhan. Selanjutnya area Akademi Jet Ski dilarang masuk, tapi bisa juga nonton orang latihan main jet ski di samping-sampingnya. Dan yang terakhir area halte bis Warawiri Pantai Indah. Bisa nonton orang-orang naik wahana halilintar di dalam Dufan. Dan situs prasejarah megalitikum berupa tumpukan batuan konblok yang entah untuk apa. Lanjut naik bis Warawiri jalur biru ke halte transit Danau Monumen sejauh 1,1 km selama 4 menit. Melewati Eco Park, Hotel Mercure, Atlantis, halte Pasar Seni, SeaWorld, dan Samudra. Turun di halte Danau Monumen dekat Putri Duyung. Pindah ke bus Warawiri jalur merah jurusan Samudra Karnaval dari danau ke tujuan kedua Pantai Lagun sejauh 1,3 km selama 10 menit. Melewati Gerbang Timur, Ancol Mansion, dan turun di halte Ancol Lagun. Bis masih lanjut ke RFL, Pantai, dan Gerbang Karnaval, Mall ABC. Jalur pulang bis melewati jalan yang sama. Bus merah transit di Samudra, naik bus biru kembali ke busway. Kembali naik bus Warawiri jalur biru jurusan busway atau Dufan ke Samudra dari halte Pantai Indah. Berjalan di Jalan Pantai Indah dan melewati Allianz Arena, maksudnya Eco Park. Masuk bisa sampai Munchen ya. Hotel Mercure, belok kanan ke Jalan Pantai Indah, ada patung Dufan. Dan berhenti di halte Pasar Seni. Kembali berjalan di Jalan Pantai Indah, melewati komplek kolam renang dan main air Atlantis. Dan berhenti di shelter Danau Monumen. Turun untuk transit ganti bus di halte ini. Lanjut naik bus jalur merah jurusan Karnaval Samudra dan melewati Bandar Jakarta, Symphony of the Sea, lurus menuju ke Ancol Lagun, dan sampai di halte Ancol Lagun. Atau bisa juga dari halte jalan kaki menyusuri jalan tepian laut dan melewati jalan konblok lebar, emak-emak baju pantai geng Ros, Beach Park, ada sewa bebek-bebekan 40.000. Menarik. Ikuti papan petunjuk belok kiri tetap menyusuri tepian laut, Taplau. Melewati jalan dermaga kayu, lanjut ke jalan konblok batu lagi, dan sampai di kawasan Ancol Lagun dan Beach Pool, sama seperti naik bus. Kita mulai keliling dari area Ancol Lagun. Fasilitasnya antara lain, pantai pasir putih yang sangat lebar. Sejauh ini Ancol Lagun lah yang punya area pasir putih yang paling luas dibanding Pantai Indah dan Beach Pool. Bisa juga berenang di bibir pantai, jangan melewati tali batas ya. Ada dinding penahan laut, jadi ombak tidak terlalu besar.
tower lifeguard sekaligus penyewaan wahana rekreasi air. Bisa main banana boat 40.000 dan kayak 50.000. Tidak semua area Ancol Lagun terbuka. Menjauh dari bibir pantai terdapat area teduh di bawah pohon kelapa dan pohon-pohon lainnya. Pemandangan pelabuhan Tanjung Priuk yang lebih jelas. Shower outdoor mandi bilas di balik batu-batu. Toilet, masjid kecil, spot foto patung-patung, dan restoran fast food. Dan area terakhir yang akan kita jelajahi di sebelah Ancol Lagun yaitu beach pool. Fasilitasnya antara lain pantai pasir putih. Area pantainya lebih lebar di sisi yang dekat Ancol Lagun. Bisa main air di bibir pantai. Batas berenang berupa tali bola-bola. Menara lifeguard alias penjaga pantai. Baywatch. Shower bilas dan mandi. Toilet. Restoran dan food court. Jalan panjang area jajanan. Penyewaan sepeda dan skuter 20 ribuan. Ada juga kereta wisata gratis yang katanya bisa ke shelter busway. Belum dicoba nih, next time mungkin ya. Dan dermaga cinta berupa jembatan kayu yang mengelilingi beach pool. Di tengahnya ada restoran, gedung putih di sebelah kiri. Mari kita kelilingi. Mulai dari tenda raksasa super ramai antara lagun dan beach pool, berjalan menuju jembatan kayu, menaiki jembatan kayu dan menjumpai pemandangan pantai Ancol Lagun, pemandangan antrian kapal menuju Tanjung Priuk, geladak pandang untuk foto-foto, restoran Le Bridge dengan bentuk atap tenda yang unik kayak plesit, Cafe Columbus dengan area makan terbuka alias misbar. Terus berjalan menyusuri dermaga kayu dan menjumpai pemandangan JIS Jakarta International Stadium. Bisa lihat video di link atas atau deskripsi bawah untuk rute menuju ke sana dari stasiun KRL ya. Dan sampai di tenda raksasa super sepi di ujung dermaga kayu. Ya, sekian saja konten kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat jalan-jalan murah meriah. Jangan lupa like, komen, share konten ini. Dan yang terakhir, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Selamat sore, selamat datang Punjung Pantai Beach Pool Taman Impian Jaya Ancol. Perlu kami mengimbau kembali mengingatkan kembali pada seluruh pengunjung Pantai Beach Pool, baik orang tua atau pihak keluarga yang masih